Hari ini tanggal 4 November 2021 ada berita yang menggemparkan seluruh Indonesia, yaitu salah satu artis yang terkenal di Indonesia ya, Vanessa Angel dan suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dalam setahun terakhir ya, udah ada beberapa keluarga gua yang meninggal karena COVID. Jadi setiap kali gua mendengar ada info orang meninggal ya, terutama orang yang gua kenal, apalagi orang-orang yang gua kenal dekat gitu ya, gue selalu berusaha untuk merenungkan bahwa kematian itu sangat dekat gitu guys. Kematian itu seperti bayangan gitu, yang selalu ngikutin kemanapun lu pergi. Gitu. Kematian itu akan tiba waktunya ketika kontrak kita terhadap dunia ini udah habis gitu. Jadi ya ketika lu kontraknya udah selesai, ya udah lu cabut dari dunia ini. Selesai kontrak gitu. Apakah lu nanti pergi ke surga, ke neraka, atau reinkarnasi, kehidupan kembali, atau apapun yang lu percayai lah. Tapi kita sebagai manusia harus sadar dan paham bahwa kematian itu begitu dekat, guys. Nafas yang kita hirup ini bisa aja berakhir malam ini, gitu. Bahkan bisa berakhir saat ini nih, saat ketika gue lagi ngomong, nafas gue bisa berhenti sekarang, gitu. Dan jangan meremehkan fakta bahwa kita bisa betul-betul berhenti napas anytime, gitu. Tapi kita take it for granted gitu. Kita menganggap dunia ini tuh akan terus berlanjut, masih akan ada hari esok. Itu membuat kita take it for granted gitu. Jadi, karena kita paham bahwa napas ini bisa berhenti kapanpun ya, tidak sepantasnya kita menjadi orang yang sombong gitu. Sombong dengan apa? Dengan kesehatan kita, dengan tubuh kita, dengan kekuatan kita gitu, atau kekayaan yang kita punya gitu. Karena semua yang kita punya itu ya tidak ada artinya di depan sang dewa pencabut nyawa gitu ya. Atau sang malaikat kematian gitu loh. Buktinya, faktanya tidak ada kekayaan, tidak ada keluarga, nggak ada teman atau harta apapun yang kita punya yang dapat menolong kita untuk ketika kita dihadapkan dengan sang raja kematian gitu guys. Ketika tiba saatnya kematian datang ya, tidak ada satu manusia, tidak ada keluarga atau teman, bahkan presiden atau siapapun yang sanggup menolong kita gitu, yang bisa mengatasi ketakutan di dalam diri kita. Kecuali lu orang yang sadar gitu. Kecuali lu orang yang betul-betul mampu mengendalikan pikiran lu sendiri. Nah, buat mereka yang tidak mampu mengendalikan pikirannya ya, kematian itu akan menjadi sebuah momen yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan dan sangat menakutkan gitu, guys. Renungan tentang kematian ya. Perenungan terhadap kematian itu adalah salah satu jenis meditasi dalam yang dikenal di dunia Buddhisme ya. Dia dikelompokkan sebagai kelompok meditasi perlindungan loh guys. Perlindungan apa? Artinya dengan merenungkan kematian ini, lu akan terlindung dari persepsi yang salah tentang keabadian. Lu akan terlindung dari persepsi yang salah tentang kecantikan dan kesombongan, gitu guys. Jadi, gua turut berduka cita atas meninggalnya Vanessa Angel ya dan suaminya. Dan gua rasa seluruh Indonesia juga turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap kejadian ini. Semoga keluarganya bisa tabah. Semoga anak yang sudah yatim piatu ini akan bisa bertumbuh ya menjadi anak yang baik gitu guys. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai PPN final guys. PPN final UMKM yang katanya mulai berlaku 1 April 2022. Ini masih merupakan serangkaian dari perubahan dalam Undang-Undang HPP sih, ya, yang barusan disahkan tanggal 29 Oktober 2021 ini guys. Oke, ingat ya, Undang-Undang HPP tanggal 29 Oktober 2021. Sorry, 2021 ya. Bukan tanggal 7 Oktober, 29 Oktober. Pasti Anda semua bingung. Apa nih yang dimaksud dengan PPN final gitu? Selama ini kan kita nggak pernah dengar ada istilah yang namanya PPN final. Kalau PPH final udah biasa, ya dong. Kita sering dengar loh PPH final gitu. Dan memang udah jelas ada kode akunnya, kode jenisnya udah jelas semua mengenai PPH final. Tapi PPN final, PPN bisa final guys. Aduh,
Waktu dulu muncul PPh final mengenai yang 0,5%, 1% itu, orang kan bingung, kaget kenapa bisa ada PPh final, padahal gue belum tentu untung gitu loh. Pajak penghasilan, tapi kalau rugi tetap dikenakan. Itu kan heboh waktu itu kan. Sekarang ada PPN final. Jadi gue bingung dong dan kaget juga sih. Jadi pertama kali gue dengar PPN final nih, gue bingung nih apaan gitu. Gitu loh. Jadi gue pikir nanti aja lah gitu. Apaan sih gitu. Nanti aja deh gue pelajari gitu. Entah ini barang baru, nggak jelas gitu kan. Dan ternyata setelah Undang-Undang HPP diresmikan, nah, PPN final UMKM ini betul-betul jadi isu, guys. Dan hari ini dibahas oleh banyak media, termasuk gua, gitu. Makanya gue bikin video khusus untuk PPN final ini. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa poin yang kita ketahui tentang PPN final ini, guys. Poin pertama itu mengenai perubahan di dalam PPN. Nah, apa aja yang berubah dalam PPN di Undang-Undang HPP ini? Ada 3 pokok yang perubahan. Oke. Pertama adalah mengenai tarif, perubahan tarif yang bertahap dari 10% jadi 11%, terus naik lagi jadi 12%. Oke. Yang kedua adalah perluasan basis PPN melalui pengurangan pengecualian. Jadi ada beberapa PPN yang tadinya dikecualikan menjadi tidak dikecualikan. Jadi lebih luas basisnya gitu, guys. Nah, ini harus teman-teman betul-betul hati-hati kita pelajari ya, guys. Karena PPN ini berhubungan dengan pidana dan angkanya besar ya. Kalau sampai salah, lu salah tulis gitu, atau salah bikin gitu ya, maka nanti nilai denda cukup besar gitu. Bahkan sampai pidana masalahnya. Ya, yang ketiga adalah penerapan PPN final. Ini yang ketiga. Oke, yang bikin semua orang bingung. Apa ini PPN final? Nah, mengenai PPN final ini ada di pasal 9A ayat 1 di perubahan PPN-nya, guys. Bunyinya seperti ini ya, gue bacakan. Pasal 9A ayat 1, pengusaha kena pajak yang adalah 3. A. Mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Jadi ada limit. B. Melakukan kegiatan usaha tertentu. Oke, jadi ada limit tertentu, jenis usahanya tertentu. C. Melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu atau jasa kena pajak tertentu. Oke, BKP, JKP tertentu. Jadi jumlah omsetnya tertentu, jenis usahanya tertentu, barangnya tertentu. Oke, dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terhutang atas penyerahan BKP atau JKP-nya dengan besaran tertentu. Gila ya. Ini terobosan, guys. Ini terobosan belum pernah kita dengar sebelumnya. Oke, gue nggak tahu di luar negeri ya. Tapi ini belum pernah kita dengar sebelumnya ada PPN jenisnya final gitu loh. Oke. Pelan-pelan lah nanti kita bahas. Oke. Poin ketiga, mengenai tanggal berlakunya. Nah, semua perubahan PPN ini berlaku mulai 1 April 2022, guys. Oke? Ingat ya, 1 April 2022. Termasuk perubahan tarif menjadi 11%. Jadi 1 April 2022 PPN 11%. Nah, ini akan ada kekacauan sedikit nanti sebelum dan setelahnya akan ada sedikit kekacauan, tapi kita lihat nanti PMK-nya bagaimana ya. Nah, PPN 12% akan berlaku sebelum 1 Januari 2025. Jadi harus sudah berlaku sebelum 1 Januari 2025. Kenapa dia cut off di April, guys? Bukan Januari gitu seperti yang lain ya. Nah, gue juga tidak paham bagaimana strateginya, tapi gue rasa mungkin ini karena untuk mempersiapkan segala macam infrastruktur digitalnya gitu, guys. PPN itu selalu di April setahu gue deh. Karena PPN itu kan online ya sekarang ya. Jadi mungkin ada ketakutan dalam waktu 2 bulan, sekarang kan udah November, Desember, takutnya nggak ready gitu. Jadi ya kalau sampai April kan masih ada 6 bulan dari sekarang nih untuk mempersiapkan segala infrastruktur digitalnya gitu, guys. Nah, di berita di DTC itu mengatakan Undang-Undang HPP mengatur pengenaan PPN final untuk mempermudah pemungutan dan penyetoran PPN oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi di penjelasannya di pasal 4 ayat 1 tadi, penjelasan disebutkan bahwa PPN final nantinya diterapkan guna memberikan kemudahan administrasi serta rasa keadilan. Nah, sebenarnya sih gue cukup agak ragu juga sih, guys, apakah ini akan betul-betul bisa diterapkan dengan efektif ya. Karena seringkali peraturan baru itu tujuannya benar-benar mempermudah, tapi di lapangan, di prakteknya malah mempersulit dan tambah ribet gitu loh. Nah, siapa yang akan terkena PPN final ini? Nah, siapa saja? Ini sampai sekarang juga belum jelas siapa saja, kan. Tadi kan kita udah baca tuh, guys. Orang jenis peredaran usaha tertentu, kegiatan usaha tertentu, jenis barang yang juga tertentu gitu, guys. Oke. Jadi
Yang jelas itu adalah pelaku UMKM akan terkena PPh final ini, guys. Nah, ini nggak jelas nih. Pelaku UMKM kan di bawah 4,8. Gimana gitu nanti? Oke, kita tunggu ya nanti Menteri Keuangan akan menentukan besarnya PPN yang dipungut dan disetor oleh PKP yang memiliki omset tertentu dalam 1 tahun. Nah, jadi ini masih nggak jelas ya, guys. Apa yang dimaksud dengan omset PKP, omset tertentu di sini. Jadi ini nggak jelas nih. Karena kan kalau lu sudah PKP ya berarti lu sudah PPN normal dong. Kenapa mesti ada PPN final? Nah, yang gua khawatirkan adalah jangan sampai ini bukannya mempermudah malah mempersulit gitu, malah memperumit gitu loh. Dan semakin ribet cara ngurusin PPN-nya gitu loh. Sekarang ini kan modalnya adalah PK kurang PM, beres gitu. Jadi mudah kan? Sudah terbiasa gitu loh. Jadi jangan sampai PPN final ini muncul malah mempersulit nanti gitu. Awas ya Ibu Sri Mulyani yang terhormat, oke? Selain UMKM yang dengan omset tertentu, PPN final juga akan berlaku terhadap PKP yang melakukan penyerahan atau penyerahan BKP atau JKP tertentu. Jadi untuk jenis barang tertentu. Yang tadi sudah kita sebutkan itu, guys. Kemudian berapa tarifnya? Ini juga masih belum jelas, guys. Karena gua rasa pemerintah juga pusing ya. Mau diterapkan, tapi jangan sampai kemahalan. Jangan sampai juga kemurahan, nanti nggak adil gitu kan. Jadi nanti akan diatur di PMK mengenai kejelasannya ya. Ibu Sri Mulyani sih pernah ngomong besarnya sekitar 1%, 2%, 3% dari peredaran usaha. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, mungkin tergantung kategori usaha, jenis barang dan sebagainya gitu. Nah, ini masih sangat membingungkan, guys. Ini gua rasa kita aja yang dengar aja pusing, bingung, apalagi mereka yang bikin kebijakan. Ini luar biasa pusing. Mereka pasti mikirin gimana nih rakyat bisa nggak, setuju nggak gitu, mau ikut apa nggak gitu. Nah, jadi masih sangat aneh dan membingungkan ini, guys. Kita harus betul-betul tunggu PMK-nya ya. Nggak usah panik dulu, guys. Teman-teman santai aja. Kita tunggu PMK-nya terbit dan kita akan pelajari dengan detail mengenai PPN final ini, guys. Nggak boleh salah soalnya mengenai PPN. Nah, gua rasa ya, masukan juga buat pemerintah kalau dengar video ini ya. Salah satu yang harus masuk ya, yang harus masuk adalah pedagang pakaian jadi. Seperti orang-orang di Tanah Abang. Oke, mereka itu tidak ada PM, tapi omsetnya besar. Kalau dikenain PK 10% habis, nggak sanggup bersaing gitu. Oleh karena itu, orang-orang pedagang seperti itu tuh cocok di sini. Orang-orang pedagang yang mana dia tidak dapat PM, gitu loh, atau PM-nya sangat sedikit. Nah, itu bisa memanfaatkan PPN final ini. Oke, mudah-mudahan ini didengar oleh Ibu Sri Mulyani yang terhormat. Oke. Itu aja, guys, untuk hari ini. By the way, buat teman-teman yang ada pertanyaan khusus untuk teks amnesti 2022 ya, Anda bisa tanya saya ya langsung gratis di www.ta2022.com. Oke, www.ta2022.com. Teman-teman bisa masuk di situ untuk ngobrol dengan saya langsung. Tapi ingat itu bukan jasa konsultan pajak berbayar ya, guys. Itu hanyalah tanya jawab doang, santai ngobrol gitu ya, diskusi santai. Dalam rangka ya gue ikut membantu edukasi masyarakat lah gitu. Oke, terima kasih, guys. Sampai jumpa.